Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Kita kali ini di Komputasi 2 kita akan membahas video pertemuan 1 part 2, di mana di sini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dulu supaya lebih paham, lebih dalam gitu ya mengenai komputasi 1, sehingga nanti di komputasi 2 dasar-dasarnya sudah benar-benar paham dan mengerti. Oke, seperti itu. Untuk meningkatkan kepemahaman ya, kita akan mengerjakan soal-soal yang sederhana sekali gitu ya, yang memainkan logika gitu ya, soal yang sederhana. Oke, kita buka dulu MATLAB-nya gitu ya. Oke. Nah, sebelum kalian menonton video part 2 ini, diharapkan kalian sudah menonton atau mempelajari ya video part 1 dari komputasi yang kemarin sudah kita share. Oke. Kita langsung saja ke soal. Oke, kita buka editornya terlebih dahulu. Nah, oke ini ya. Pertama di sini kita akan coba ada 5 latihan gitu ya. Ada 5 soal di sini. Mungkin beberapa dari soal yang ada di sini akan dimodifikasi gitu ya nanti. Oke, yang pertama diminta menuliskan program untuk menghitung volume kerucut gitu ya. Nah, dengan nilai kayak nilai jari-jari maupun tinggi kerucutnya bebas. Silakan kalian gunakan fungsi input gitu ya. Nah, kembali lagi sambil mengingat fungsi input ya, kita buka editornya. Oke, ini part 2 ya. Part 2 nomor 1. Kita clear all dulu, CLC. Oke, kemudian diminta menghitung volume kerucut ya. Volume kerucut kan sepertiga dari P gitu ya. R kuadrat dikalikan dengan T, atau yang PR kuadrat kali T ini merupakan rumus daripada silinder, sehingga volume kerucut adalah sepertiga daripada silinder. Nah, untuk nilai jari-jari dan juga T-nya diminta sembarang, dalam hal ini dibuat input gitu ya. Nah, bagaimana caranya membuat input? Nah, coba diingat-ingat kembali gitu ya. Pertama kita masukkan variabelnya dulu R. Kita ingin membuat input ya, kita ketikkan saja langsung input gitu ya. Misal masukkan displaynya, kata-katanya kita ingin bilang masukkan jari-jari. Oke, seperti ini. Yang kedua dengan cara yang sama untuk tinggi, input ya, tinggi kerucut ya, mau berapa. Oke, ini hasilnya cukup seperti ini. Untuk menampilkan hasilnya tinggal bisa di display, bisa di fprintf gitu ya. Misal kita menggunakan display volume kerucut. Oke, seperti ini ya, display num2 str. Yang ingin kita tampilkan outputnya adalah V ya. Nah, sehingga kita tulis seperti ini. Programnya cukup seperti ini ya, sederhana sekali. Oke, kita jajarkan dengan command window-nya. Kita save dulu.
Oke, kemudian kita run. Nah, di sini ketika di run diminta memasukkan nilai jari-jarinya ya, bebas, misal jari-jari kerucutnya 10 cm gitu ya, tingginya 15, maka volumenya 1570 cm3. Oke, seperti itu. Nah, silakan kalian cek ya, tentunya ini yang lebih sederhana ya, masih sederhana. Kita masuk ke step yang berikutnya, nomor 2 gitu ya. Diketahui, hitunglah gitu ya, hitunglah jari-jari ya, berarti R. Diketahui V nya 1000, kemudian hanya bervariasi nih. Oke, hanya bervariasi. Oke, kita lanjut saja langsung. Nah, kita copy dulu gitu ya, atau enggak ya, nanti saja. Kita buat editor baru. Oke. Yang pertama tadi diketahui bahwa kita diminta menghitung R. Nah, rumusnya sendiri bahwa volume V sama dengan sepertiga PR kuadrat T gitu ya. Berarti bagaimana menghitung R? Berarti R sama dengan V sepertiganya, ini pindah ruas ke kiri menjadi 3, berarti 3V ya. Di sini P sama T nya sebagai perkalian, pindah ke ruas kiri menjadi pembagi, berarti PT seperti ini. R nya di sini kuadrat, supaya hilang harus diakarin. Berarti ini kasih kurung, diakarin, berarti dipangkatkan dengan 1/2. Oke, tinggal rumus R nya sudah, tinggal kita masukkan tingginya bervariasi gitu ya. Oke, misal saja angkanya ya nggak apa berbeda dari yang di soal tadi. Kita misalkan tingginya mulai dari 5, kemudian 9, 13, 17 seperti itu. Misal ini dalam sentimeter. Nah, tingginya sudah, berarti V-nya diketahui, misal volume total daripada kerucut itu adalah 1000 cc centimeter kubik ya. Nah, maka R, nah, rumus yang sudah kita buat tadi kita tinggal copy saja. Berarti R sama dengan 3 dikali V, berarti di sini kita buat perkalian ya, 3 kali V, kemudian dibagikan dengan Pi dikali T, ini kali ya. Nah, dikali dengan T, karena T nya bervariasi sehingga perkalian ini harus kita rubah ke dalam vektor, sehingga sebelum tanda perkalian ataupun pembagian perpangkatan pakailah titik. Kita tambahin titik di sini sebelum pembagian, sebelum perkalian, perpangkatan juga. Oke, udah ya. Oke, ini sudah, titik koma, udah selesai. Tinggal kita display saja itu ya, kita tampilkan nilai R nya, nilai R, display non 2 str gitu ya, kita tampilkan R. Oke, kalau sudah ya silakan di save gitu ya, kita save. Nah, coba kita cek hasilnya berapa, kita run. Nah, ini R nya bervariasi, ini diperoleh hasilnya 13, 10, 8, 7, ada ini ya,
ada 4. Kita buat ke bawah, mau atau enggak? Oh, tidak mau ya. Kalau mau ke bawah ya coba menggunakan fprintf ya. Nah, kita run aja. Silakan dicek hasilnya. Pertama 13,8. Ini jari-jari pertama. Ketika tingginya 5 gitu ya, maka jari-jarinya 13. Berarti semakin tinggi kerucut untuk mendapatkan volume 1000, maka nanti jari-jarinya juga semakin kecil. Oke, seperti ini. Lanjut ke next step. Oke. Tahapan yang ketiga adalah kita diminta membuat grafik R versus H. Berarti ini kelanjutannya ya. Nah, kita tampilkan grafik R di sini. R versus tingginya. Oke. Ketika T-nya 5, R-nya berapa gitu ya. Berarti tinggal kita buat saja plot. Plotnya adalah R dan juga T seperti ini. Misal kita kasih keterangan sumbu X itu adalah jari-jari, atau lebih enak X-nya itu output variabelnya kan R ya, maka kita ganti T, R gitu ya. Karena variasinya adalah tinggi, berarti sumbu X-nya ini adalah tinggi kerucut dalam sentimeter. Kemudian sumbu Y adalah jari-jari kerucut dalam sentimeter. Oke. Kita kasih judul misal tinggi versus jari-jari kerucut. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita tambahkan ini saja untuk mengupload grafiknya. Kemudian kita bisa run gitu ya. Kita bisa merun hasilnya. Kita run. Nah, ini terlihat hasilnya. Nah, grafiknya seperti ini. Oke, ini sudah pas ya. Semakin besar nilai tingginya, berarti semakin ke kanan kan semakin tinggi, kerucutnya semakin tinggi, maka jari-jarinya juga semakin pendek untuk volume kerucut yang sama. Oke, sudah. Nah, tentunya ini lebih sederhana gitu ya. Kita coba lagi. Nah, ini step keempat, kita akan sedikit modif ya. Tulislah program menghitung jumlah berikut. X-nya dari 2, X-nya itu adalah 2. Ini kita ganti aja ya, X-nya misal 1,5. Tuh. N-nya 100. N-nya 100. Kemudian kita diminta membuat grafik Y versus N ya. Grafik Y versus N. Kemudian diminta perhitungan berulang menggunakan for. Oke, kita ingat fungsinya adalah Y sama dengan sigma dari 1 sampai N. N-nya di sini 100 ya, dari 2 per X pangkat K. Berarti fungsinya 2 per X pangkat K. 2 per X pangkat K. Kita coba. Langsung buat programnya. Nah, ini nomor 4 gitu ya. Kita clear all CLC.
diketahui X nya adalah 1,5, kemudian nilai N adalah 100. Nah, kita diminta menjumlahkan dari fungsi, misal apa gitu ya, fungsinya tadi adalah 2 dibagi X dipangkatkan dengan K, dimana K nya bervariasi dari 1 gitu ya, sampai K sama dengan dari 1 sampai N. Oke. Nah, fungsinya ini udah jadi. Nah, untuk membuat kumulatif daripada fungsi menggunakan for n. Nah, ingat ya. Silakan coba diingat-ingat lagi ya, gimana nih sih cara membuat penjumlahan kumulatif gitu ya. Dimana penjumlahan kumulatif adalah angka sebelumnya ditambah angka setelahnya. Penjumlahan berikutnya hasil perhitungan sebelum ditambah angka saat itu. Oke, seperti itu kan. Misal dari angka 1 sampai 5, penjumlahan kumulatif angka 1 sampai 5, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Begitu juga dengan ini. Ketika K-nya 1, nanti hasilnya ditambah dengan ketika K-nya 2, 3 sampai K-nya 100. Maka kita gunakan for di sini. For K karena kita ingin mengulang K, di mana K itu adalah angka 1 sampai dengan N 100 dengan kenaikannya 1, berarti 1, 2, 3 sampai 100. Nah, kemudian ini untuk menghitung 2 per X pangkat K sudah jadi. Yang belum adalah penjumlahan kumulatifnya. Nah, kumulatif tadi kan disimbolkan Y. Oke, kita tulis saja Y. Y sama dengan nilai Y sebelum. Oke. Berarti Y ini ditambah dengan fungsinya gitu ya. Ditambah dengan fungsinya. Fungsinya ya, nama variabelnya fungsi gitu ya. Kita akhiri dengan N. Oke. Untuk mengecek apakah benar atau tidak hasilnya ini, ya kita tampilkan menggunakan fprintf ya. Nah, kita kasih keterangan dulu di sini. Yang ingin kita tampilkan adalah misal nilai K dari 1 sampai 100, kemudian fungsinya, baru nilai Y. Y adalah kumulatif daripada variabel fungsi. Oke, berarti kita fprintf nilai K kemudian variabel fungsi kemudian terakhir adalah nilai penjumlahannya. Berarti output variabelnya adalah nilai K, fungsi, nilai Y. Oke, kita cek dulu. Kita save. Kemudian kita coba run. Nah, ketika di run di sini undefined function of variable Y. Nah, kira-kira ini errornya di mana gitu ya. Kira-kira ini errornya di mana bagi yang tahu gitu ya. Ini kira-kira errornya apa sih gitu ya. Nah, silakan kalian tulis saja di kolom komentar gitu ya. Ya walaupun mungkin ya karena ini error ya harus kita benarkan fungsinya gitu ya. Ya, kira-kira di mana gitu ya. Coba kalian telah dulu. Y sama dengan Y. Menghitung Y tapi membutuhkan Y. Maka nilai Y yang dibutuhkan untuk menghitung Y yang di ruas kiri ini
harus kita tentukan. Kita tentukan dulu Y sama dengan 0, karena kumulatif terkecil kan angka 1. Dari angka 1 kan 1 tambah 2, 3, 4, angka terkecilnya di 1. Maka supaya tidak merubah, walaupun di bawah 1 juga bisa, misal angka pertama itu hasil fungsinya nanti misal 0,1. 0,1 kan merupakan angka 0 ditambah 0,1 gitu ya. Karena angka 0 tidak mengubah nilai daripada penjumlahan kumulatif, maka itu yang kita gunakan di sini. Oke, kalau sudah kita run lagi, kita cek underline f print. Oh, ini udah jelas ya, print di sini tipe. Kita run. Nah, hasilnya, ini persennya kelebihan ya. Kita run. Nah, wah, hasilnya terdeteksi K yang 100, hanya K yang 100. K yang di sini, nah berarti nggak terdeteksi gitu ya. Wah, kok K-nya, karena di sini menggunakan for gitu ya. Maka fprintf di sini juga terbaca hanya sekali, nggak sebanyak 100 kali. Maka fprintf-nya cocoknya di dalam for n. Oke, diingat kembali materi-materi seperti ini, dasar-dasar seperti ini ya, penempatan fprintf. Kita run. Oke, ini hasilnya sudah. Kita cek dari baris paling atas. Oke, pertama 1, fungsinya 1,3, y-nya 1,3. Kemudian 1,33 ditambah dengan fungsi ketika k-nya 2 adalah 1,78. 1,78 ditambah nilai sebelumnya yang ini sama dengan 3,11. Dan seterusnya sampai hasil akhirnya seperti ini. Oke, ini dibacanya gimana ini? Kumulatifnya ini ribu, juta gitu ya, ini miliar, triliun ya. Hasilnya 12 triliun 471 miliar 929 juta sekian ya. Jelas seperti itu, dicek saja. Nah, tetapi yang diminta utama ini adalah membuat grafik tadi. Grafiknya adalah nilai apa tadi ya, supaya bisa membentuk pola yang kita buat outputnya nilai K sama Y aja yang kita plot. Plotnya adalah K, Y. Nah, untuk keterangan X label, Y label, title-nya kalian lengkapin sendiri ya. Kita run kosong. Nah, kira-kira kalau kalian menemukan seperti ini apa? Kalau dicek, ini programnya nggak ada error. Plotnya, nulisnya benar. Ketika di run tadi ini, nah, nilai K-nya muncul dari angka 1 sampai angka 100. Tuh. Kumulatifnya juga muncul di sini. Tapi kok nggak mau ya, gitu ya. Tapi kok nggak mau ini. Munculin grafiknya kok nggak ada gitu ya, kok kosong. Nah, kira-kira apa ini problemnya? Ya, problemnya sama seperti tadi. Problemnya adalah ketika tadi fprintf ditaruh di luar sini, maka dia dianggap sebagai hasil akhir, makanya tidak keluar. Lantas apakah kalau plotnya ditaruh di dalam for n ini hasilnya akan berubah? Juga tidak. Kalau gak percaya, kalau penasaran, coba-coba aja, kita run. Nah, hasilnya juga kosong. Nah, karena plot di sini sebagai tampilan dalam bentuk grafik gitu ya, sehingga ya walaupun di dalam for n terbacanya tetap satu kali.
Nah, sehingga kita harus mendefinisikan nilai K dan Y agar sebanyak 100 kali tadi gitu ya. Misal K-nya kita buat aja dari 1 sampai N kan. Kita buat saja di sini 1.2N. Y-nya harus kita definisikan. Misal Y-nya kita buat YK buat mendefinisikan ya. Kita buat saja di sini YK, nilai YK saat K berarti YK1 sama dengan nilai Y. Oke, seperti ini. Kita run aja. Nah, sudah deh keluar grafiknya seperti ini. Terlihat di sini sangat menonjol sekali ketika sudah di atas nilai K-nya di atas 80 ya. Ini tiba-tiba kumulatifnya sangat tinggi. Oke, seperti ini. Oke, sekali lagi, kalau kalian menemukan seperti ini, untuk mendefinisikan kalian buat ke dalam, kalian harus memanggil elemennya itu ya, seperti ini. YK buka kurung K sama dengan Y. Berarti kita ingin memanggil nilai Y dalam bentuk YK itu ya. YK ketika K-nya 1, berarti YK1 adalah Y hasil kumulatif pertama. YK2 berarti Y yang kumulatif sudah kedua ketika K-nya 2. Seperti itu. Oke, demikian gitu ya. Part 3. Oh ya, satu lagi gitu ya. Ini ada satu lagi nih. Nah, hitunglah nilai R yang sama dengan H gitu ya. Misal gitu ya, kita ingin mendesain R-nya sama dengan H. Nah, R-nya sama dengan H, volumenya maunya 1000. Terus R-nya gitu berapa gitu ya. Maka gampangnya ya menggunakan F0. Nah, kita coba dulu copy gitu ya. Oke, ini tahap terakhir dalam video ini, soal terakhir. Nah, nomor 5 desainnya kita diminta R sama dengan H. Ketika R sama dengan H, rumus volume di atas kan bisa berubah ini ya. Kita ganti aja R yang sama H gitu ya. Jadi dia karena di sini pakai simbolnya T ya, R sama dengan T gitu ya. Maka R-nya kita ganti aja sama T. Berarti volumenya jadi apa rumusnya? Volumenya jadi 1/3 P gitu ya. T pangkat 3. Nah, volumenya seperti ini. Nah, ini merupakan 1/4-nya volume bola ya. Volume bola kan 4/3 PR, tapi sebagai jari ya, PR pangkat 3. Ini 1/3, berarti kan 1/4 dari bola gitu ya. Ketika H atau tinggi kerucut, T tinggi kerucut, dan R itu kita desain sama. Oke, udah seperti ini volumenya. Kita diminta menentukan nilai R, berarti kita buat trial dulu dong. R, karena di sini kita substitusikan sebagai T, kita tuliskan saja T underscore trial gitu. Misal trialnya 1 gitu ya. 1. Nah, kita diminta V-nya itu 1000 gitu ya. Kita ketikkan dulu rumus V-nya. Kita masukkan sini 1/3 kali P kali T pangkat 3. T-nya di sini berarti T yang underscore trial. Nah, udah ini. V-nya juga udah ada ini di sini gitu ya. T sudah ada, V sudah ada, tinggal pemberhentian ketika V-nya 1000.
V diinginkan 1000. Nah, untuk menggunakan ini ingat kembali dimintakan menggunakan while n. Berarti ini adalah pemberhentiannya ketika V-nya 1000. Ya. Berarti kita ketikkan saja, gitu ya. Ketikkan di sini while V-nya lebih kecil atau sama dengan 1000, gitu ya. Nah, rumus V-nya ini. Kemudian kita akhiri dengan n. Nah, kita kan di sini V-nya di bawah 1000. Di bawah 1000 kan bisa negatif. V pertama yang ingin kita trial itu berapa? Rentang V-nya. Ini kan 1000. Di bawah 1000 kan bisa stopnya di angka minus 5 gitu ya. Otomatis kan angka minus nggak kita inginkan. Yang kita inginkan ya ketika volumenya dari 1000 lebih kecil sampai 0, maka V-nya di sini kita buat 0. Oke. Tinggal kita tampilkan saja gitu ya. Misal kita fprintf, kita buat display dulu. Di sini misal kita buat displaynya apa ya? Ya sesuai yang di soal. Ingin kita tampilkan ya pasti nilai trialnya T, yang R sama dengan T, kemudian sama nilai V. Kita cek apakah sudah sampai 1000 gitu ya. Nah, kita fprintf saja. Apa nih? Persen misal 2.3F. Diingat ya kembali apakah fungsi di sini persen 2.3F, 2 itu untuk apa, 3 itu untuk apa. Output variabelnya adalah berarti nilai T. Nah, T sama nilai V. Nah, di sini kita belum mendefinisikan nilai T. Nah, kita buat dulu. Trial pertama kan 1. Kalau trial kan kita harus punya selang untuk mentrial. Misal trial pertama 1, trial kedua 1,5, trial ketiga 2,0. Berarti kan kenaikannya setiap 0,5 gitu ya. Kita butuh DT. Misal kenaikannya kita rancang setiap 0,01 gitu aja. Nah, 0,01. Berarti rumus T-nya apa gitu ya. Berarti T sama dengan gitu ya, nilai T sama dengan nilai T gitu ya. T-nya berarti T apa ini? T yang trial ya. T trial ditambah dengan DT. Kalau enggak ini kan bukan ini ya. Kita coba dulu bisa atau enggak itu ya. Kalau salah nanti kita perbaiki lagi. Berarti di sini bukan T trial ya. Kita buat T saja. Nah, karena sudah didefinisikan di sini. Oke, kalau sudah kita save. Oke, seperti ini. Ya, semoga aja benar itu ya. Kita run. Oh, nih fprintf nya harus di dalam ya, sama dengan tadi.
V sepertiga Pi kali T pangkat 3. Nah, ini tidak mau ya. Mungkin ini ada error ini di sini. Nah, kita clear all CLC aja nggak bisa ya. CLC. Oke, kita stop dulu. Ini berarti harusnya di pause break, itu nggak ada ya. Ya udah, sebentar. Kita menggunakan one screen keyboard aja kalau gitu ya. Mana tadi? Ini on ya, on screen. Sorry. FN. Aduh, kita belum diklik dalamnya. Oh, salah pencet ya. Nah, ini tidak mau stop ya. Di pause juga tidak mau. Harusnya nih mau ya di pause, control pause break. Nah, itu sudah ada tadi. Nah, oke, kita run lagi sama line 17 katanya ya. Kita lihat 1/3 Pi T pangkat 3. Coba kita kasih titik semua. Oke, sama ya. Mana nih buat stopnya tadi? Nah, ini kalau ada seperti ini, kira-kira errornya di mana gitu ya. Ini harus kita benar-benar cek lagi dari sini. Oke, berarti nanti yang harus benar-benar kita lihat errornya itu di mana gitu ya. Kenapa kenapa bisa seperti itu gitu ya. Itu yang harus dicek. Coba kalian lihat dulu itu kira-kira salahnya di mana gitu ya. Nah, coba kira-kira salahnya di mana itu. Nah, apakah, coba kita sekali lagi. Nah, di sini T sama V-nya itu hampir sama saja gitu ya. Berarti rumus T-nya ada yang salah. Karena di sini hasilnya selalu sama. Oke. Berarti
Jadi T nya ini yang harus kita ganti. T sama dengan T ditambah DT. Nah harusnya gini, T mula-mula, nah, baru kita kasih misal trial awalnya dari angka 0 aja deh, 0 juga itu, kita run. Nah bisa. Nah jadi di situ ya letak errornya. Sekali lagi silahkan kalian cek. Duh, kok kenapa kalau tadi T sama dengan T trial itu nggak bisa? Nah coba T trialnya diganti dengan angka 0 aja. Nah misal analisa kita seperti itu, nah, pasti bisa ini. Sama ini juga nggak berhenti tuh. Ini mana keyboardnya? Nah sama ya, ini malah nggak berhenti kalau begini tuh, karena logika yang di awal ya sudah salah seperti itu ya. Oke, nah kalau begitu maka benar yang tadi ya, T sama dengan T. Nah ini merupakan penjumlahan kumulatif. T sama dengan T kan awalnya 0 tambah 0,01 ya 0,01 ditambah 0,01 lagi 0,02 kumulatif. Jadi T nya T kumulatif, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah ini T nya didapat 1000, V nya 1000,77, maka tinggi sama dengan jari-jari yang dibutuhkan adalah 9,85 cm. Kalau DT nya lebih kecil otomatis lebih detail ya. Di sini 1000,7, kita naikkan 0,001, kita tunggu, dapatnya 1000,16. Oke, kita tambahin 0 lagi, lebih detail. Mungkin menunggu hasilnya lama ya. Tuh lama sekali nih, sampai muncul angka 1000 gitu ya, karena lebih detail sekali hasilnya. Nah ini lebih cocok ya, hasilnya adalah 1000,015, sehingga kesimpulannya adalah jari-jari ataupun tinggi kerucut yang dibutuhkan supaya volume kerucut 1000 sisi adalah jari-jarinya 9,847 cm. Oke, seperti itu aja untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa dipelajari lagi, diulangi lagi pemahaman konsep yang seperti ini ya, maupun di video part 1. Oke, silahkan bila ada yang ingin ditanyakan dan kurang paham mengenai video ini, silahkan kalian komentar gitu ya, berikan komentar di bawah di YouTube ini. Oke, kemudian bagi kalian yang sudah mempelajari video ini, untuk record bahwa kalian benar-benar sudah mempelajari video ini, untuk peninjauan dari kita juga asisten gitu ya, untuk memastikan silakan kalian wajib ya untuk memberikan komentar di dalam video ini berupa nama kalian dan juga NIM diikut sertakan. Dan bila ingin ada pertanyaan bisa langsung saja di kolom komentar atau nanti ketika pertemuan atau evaluasi bersama asistennya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.